Berikutnya bagian B soal nomor 2. Gambar berikut menunjukkan 6 titik muatan yang disusun dalam persegi panjang. Oke, mereka membentuk formasi berupa persegi panjang. Nilai Q adalah 9 mikrokulom dan jarak D adalah 0,13 meter. Tentukan total potensial listrik di titik P yang berada di tengah persegi panjang. Oke. Nah, kita duplikat kembali gambar ini. Kemudian ingat bahwa potensial di sebuah posisi R ini ingat diukur dari muatan yang menghasilkan medan listrik, sehingga R ini harus selalu ada diukur dari muatan sumber menuju ke titik yang ditinjau. Nah, potensial di satu titik ini adalah formula relatif terhadap potensial di tak hingga, dan kita set potensial di tak hingga bernilai 0. Itu diberikan oleh 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi R. Ingat adik-adik, R ini harus selalu kita ukur dari muatan Q. Nah, dengan demikian V di titik P itu sama dengan, karena ada 6 muatan yang menghasilkan medan listrik di titik P, maka potensial di titik P harus kita ukur dan kita hitung berdasarkan 6 muatan yang menghasilkan medan listrik di titik P. Nah, potensial di titik P berarti diberikan oleh pertama 1/4 pi epsilon 0 plus 7Q per R. Nah ini, posisi titik P diukur dari plus 7Q itu adalah panjang garis yang ini. Saya gambarkan pakai warna kuning. Nah, yang ini. Nah, panjang garis yang ini bisa kita peroleh dengan memanfaatkan Pythagoras. Adik-adik perhatikan segitiga siku-siku yang ini. Nah, panjang sisi vertikal yang ini adalah setengah D. Sementara sisi horizontalnya adalah D. Maka panjang sisi miring ini adalah akar D kuadrat plus D kuadrat per 4. Nah, sehingga kita bisa tuliskan kalau begitu D kuadrat plus D kuadrat per 4 itu juga bisa kita tuliskan sebagai 5/4 D kuadrat. 5/4 D kuadrat. Atau akar 5D per 2. Atau kita bisa tuliskan sebagai 1/2 akar 5D. Oke. Nah, dengan demikian, posisi titik P diukur dari muatan positif 7Q itu adalah 1/2 akar 5D. Oke. Berikutnya, ada kontribusi potensial di titik P akibat muatan plus 3Q. Dan potensial di titik P akibat muatan plus 3Q itu adalah 1/4 pi epsilon 0 plus 3Q
dibagi posisi titik P diukur dari plus 3Q, yaitu setengah D. Kita akan lakukan penjumlahan ini hingga kita melibatkan potensial di titik P oleh keenam muatan ini. Nah, yang berikutnya adalah 1/4 pi epsilon 0 plus 5Q dibagi posisi titik P diukur dari positif 5Q, yaitu setengah akar 5D. Berikutnya, plus 1/4 pi epsilon 0 plus 7Q dibagi setengah akar 5D. Kemudian tambah lagi 1/4 pi epsilon 0 negatif 3Q dibagi setengah D tambah 1/4 pi epsilon 0 negatif 5Q dibagi 1/2 akar 5D. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan sebagai 1/4 pi epsilon 0 kemudian kita jumlahkan plus 7Q bagi setengah akar 5D, kita bisa jumlahkan semua yang penyebutnya sama. Jadi ada plus 7Q, plus 5Q, 12Q, plus 7Q, 19Q, 19Q kurangi 5Q. Jadi ada positif 14Q per setengah akar 5D ditambah suku-suku yang penyebutnya setengah D. Suku-suku yang penyebutnya setengah D adalah plus 3Q ditambah negatif 3Q, jadi tambah 0. Sehingga kita peroleh potensial di titik P adalah 1/4 pi epsilon 0 positif 14Q dibagi setengah akar 5D. Nah, berikutnya adik-adik tinggal substitusikan nilai Q dan nilai D, kemudian substitusikan juga nilai epsilon 0 dan nilai pi.